Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Marozi, NPM 2020222061. Saya adalah mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Reguler B, Stikba Jambi. Pada kesempatan ini saya akan memperjelaskan atau menginterpretasikan mata kuliah biostatistik tentang penelitian hubungan fungsi manajerial pengaturan staf dan pengendalian dengan budaya keselamatan pasien. Terdiri dari 3 variabel dan saya mempunyai 122 responden. Sebelum kita menginterpretasikan, terlebih dahulu kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Di sini kita lihat akan beberapa variabel. Ada yang 3 variabel tadi. Kita tunggu. Kita close dulu. Ini variabel yang masih kosong. Terlebih dahulu kita masukkan data yang sudah kita miliki. Klik lagi. Sudah. Terus kita open, buka. Nah, di sini akan muncul. Di sini akan terlihat ada 3 variabel yang kita bahas. Pertama, variabel budaya keselamatan pasien. 2 variabel fungsi manajerial pengaturan staf. Dan yang terakhir variabel fungsi manajerial pengendalian. Sesuai soal kasus kita, yang pertama itu variabel independen dan mana variabel dependen. Variabel independen adalah suatu variabel yang menjadi sebabnya timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau bebas. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Variabel dependen itu adalah budaya keselamatan pasien. Variabel independen itu adalah variabel fungsi manajerial pengaturan staf dan variabel fungsi manajerial pengendalian. Soal selanjutnya, bagaimana distribusi frekuensi dari frekuensi manajerial pengaturan staf? Kita buka lagi SPS. Pertama kita buka analyze descriptive statistik, kemudian frekuensi. Kita cari kategori fungsi manajerial pengaturan staf. Oke. Di sini kita lihat bahwa hasilnya benar-benar valid dari hasil penelitian, benar-benar valid dari responden 122, tingkat missingnya 0. Kita lihat dari hasilnya baik, itu 58 orang dengan persentase 47,5%. Kurang baik 64 orang, persentase 52,5%. Dari mana kita dapat persen ini? Kita dapat 58 bagi 122 dikali 100 dapat 47,5%. Begitu pula sebaliknya. Yang kurang baik 64. Itu untuk fungsi manajerial pengaturan staf. Untuk manajerial pengendalian, kita lihat di sini, kita cari fungsi manajerial pengendalian. Kita keluarkan. Oke. Di sini kita lihat data ini benar-benar valid. Dari 122 responden di sini 0, baik 54 orang, kurang baik 68 orang, persentase baik 4,3%, kurang baik 55,7%. Caranya sama seperti yang tadi. Ini fungsi manajerial pengendalian. Bagaimana dengan data dari keselamatan budaya keselamatan pasien? Kita cari, kita lihat, kita masukkan, kita keluarkan ini. Ya, oke.
Di sini dari budaya keselamatan pasien, di sini valid, tingkat missingnya 0, dan hasil baik kita 59 orang, 48,4%. Dan kurang baik 63% dari 122 responden, dan 51,6% dari kurang baik. Itu adalah data univariate analis, yang mana variabel manajerial pengaturan staf, variabel manajerial pengendalian, dan variabel keselamatan pasien ini merupakan data univariate analis. Kita masuk soal selanjutnya, hubungan antara pengaturan staf dengan keselamatan pasien. Kita buka analyze, kita buka descriptive statistik. Tadi yang univariate melalui frekuensi, sekarang bivariate kita melalui cross step. Oke, kita cari fungsi statistik, kita lihat, kita atur, kita klik C-square, kita klik raise, kita continue, kemudian kita klik cell, kita observe ya, ini yang penting, row kita klik kalau untuk bivariate, baru kita continue. Kita lihat sini hubungan antara pengaturan staf dengan keselamatan pasien. Kita cari datanya, fungsi manajerial pengaturan staf dengan persentase budaya keselamatan pasien. Kita klik, oke, kita lihat, fungsi manajerial pengaturan staf, kita pilih lagi, kita cari, oke, kita klik dengan hubungan dengan keselamatan pasien. Kita sudah atur, kita klik oke. Di sini kita lihat bahwa data ini tetap valid dari 122 orang, dan tingkat missingnya 0 dan 0%. Di sini kita lihat juga ada yang baik dan ada yang kurang baik sesuai data-datanya. Kita fokus di sini adalah tentang tes chi-square. Nah, ini yang penting. Ini didapatkan dari persen chi-square-nya adalah TT471. Di sini ini kita baca 0,471. Ya. Bagaimana kita mengetahui ini ada hubungan atau tidak? Kita lihat hasil persen chi-square-nya. Ini artinya hasil P-nya lebih dari 0,05%. Artinya jika hasil uji chi-square-nya lebih dari 0,05, berarti tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan variabel pengaturan staf dengan budaya keselamatan pasien. Selanjutnya kita mencari hubungan, apakah ada hubungan tentang antara fungsi manajerial pengendalian. Caranya seperti tadi, kita lihat, kita cari, kita keluarin dulu, kita cari fungsi manajerial pengendalian. Oke, ini dia, ini kita oke kan dengan persen budaya keselamatan pasien. Kita lihat caranya sama seperti tadi. Oke, sama, kita sell, oke, continue, dan kita oke. Di sini kita lihat data tetap valid 100% dari responden 122 dan missingnya 0. Uji chi-square-nya hasilnya titik 158, kita baca 0,158, berarti lebih besar dari 0,05. Di sini kesimpulannya, antara fungsi manajerial pengendalian tidak ada hubungan dengan budaya keselamatan pasien, karena persen chi-square-nya lebih besar dari 0,05%. Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.